Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kali ini akan membahas aturan sinus. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kali ini adalah terlibat aktif dalam pembelajaran aturan sinus, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus. Dan tujuannya itu menjelaskan pengertian aturan sinus, menjelaskan operasi aturan sinus, menyelesaikan masalah mengenai operasi aturan sinus. Sebelum masuk ke aturan sinus, kita amati dulu permasalahan yang ada dalam sehari-hari. Ada sebuah kapal sedang berlabuh dalam kedudukan sebuah menara. Ini ada menara, ini ada kapal. Lalu dari puncak menara, dari sini itu ada seseorang melihat bagian depan kapal dengan sudut 40 derajat dan tinggi ini untuk 1,75 meter itu tinggi pengamatnya. Lalu tinggi menaranya itu 25 meter. Dan menara berada di 13,25 meter dari permukaan laut. Nah, kita akan menghitung kira-kira berapa panjang kapalnya. Nah, permasalahan ini bisa digambarkan dengan sudut seperti ini. Ini ibaratnya tinggi menaranya itu kan jadi 1,75 tambah 25 tambah 13,25 itu jadi 40 meter, dan sudutnya di sini 40 derajat, ini 60 derajat. A ke B itu panjang kapal yang akan kita cari ya. Nah, bagaimana cara menghitung panjang kapal tersebut? Nah, dari gambar ini diketahui bahwa AB adalah panjang kapal yang harus kita temukan, di mana kita mengetahui dua buah sudut elevasi dan CD adalah jumlah dari tinggi pengamat, tinggi menara, dan jarak menara dari permukaan laut, di mana kasus ini dapat kita selesaikan dengan aturan sinus. Bagaimana aturan sinus? Aturan sinus merupakan persamaan yang menyatakan hubungan tiga sudut dan tiga sisi yang terdapat pada segitiga sembarang. Untuk rumusnya itu adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Untuk catatannya, jika diketahui yaitu adalah sisi sudut-sudut, lalu sudut sisi sudut, dan sisi-sisi sudut. Itu untuk catatannya. Jadi syaratnya apabila diketahui sisi sudut-sudut atau sudut sisi sudut atau sisi-sisi sudut itu, maka kita bisa menggunakan aturan sinus. Contoh soal. Diberikan segitiga, sudut B itu 60 derajat, panjang AB itu 12, dan sudut B itu 45 derajat. Kita mau mencari panjang AC. Nah, biasanya itu kalau misalkan ini A, maka garis di depan A itu dinamakan A kecil. Kalau di sini B, di sini B kecil, kalau di sini C kecil. Nah, kita bisa menjawabnya. Tulis dulu yang diketahuinya. AB sama dengan 12. Berarti kalau AB itu kecil ya. Terus sudut B sama dengan 45 derajat, sudut C sama dengan 60 derajat. Ditanyakan panjang AC. Bahasan ini bisa menggunakan B per sin B sama dengan C per sin C. Kenapa? Karena yang diketahuinya itu sudut, sisi, atau sisi, sudut. Nah, itu berarti karena di sini sudutnya C dan yang diketahuinya C kecil, berarti C per sin C, dan panjang AC itu merupakan B kecil. Berarti kita bisa dapatkan B per sin B sama dengan C per sin C untuk mencari AC, di mana AC-nya itu adalah B kecil. Tinggal masukkan saja sin B, B-nya 45 derajat, sin 60 derajat itu C-nya, dan C kecilnya 12.
tinggal disubstitusi saja. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Maka kita dapat B sama dengan 12 kali setengah akar 2 per setengah akar 3. Nah, ini kita setengahnya bisa coret saja, coret. Jadi 12 akar 2 per akar 3. Karena ini bentuknya tidak rasional, maka kita harus rasionalkan dengan kali sekawannya. Sekawannya itu berapa? Akar 3 per akar 3. Kita kalikan 12 akar 6 per 3 itu akar 9 ya. 3 kali 3 akar 9. Akar 9 itu berapa? 3. Lalu kita bisa bagi saja. 12 bagi 3 itu 4. Akar 6-nya tetap akar 6. Maka kita dapat panjang AC-nya itu, panjang AC atau B sama dengan 4 akar 6 cm. Begitu. Untuk contoh kedua, ada sebuah soal. Pada awalnya menara Pisa dibangun dengan ketinggian 56 meter. Akan tetapi, ternyata tanah di lokasi pembangunan menara rentan akan kerapuhan sehingga terjadi kemiringan pada menara tersebut. Nah, pada jarak 44 meter dari dasar menara diperoleh sudut elevasi 55 derajat. Tentukan derajat kemiringan menara dari posisi awalnya. Dari soal cerita ini dapat kita ilustrasikan dengan untuk A ke B itu dari dasar menara ke objeknya, B-nya. Dan untuk AC itu kan asalnya tegak. Karena ada kerapuhan, menaranya itu menjadi miring sebesar X derajat. Nah, kan tinggi menaranya itu tetap tidak berubah, yaitu 56 meter. Nah, dari objek ini kita mendapatkan sudut 55 derajat. Kita mencari kemiringannya itu X derajat. Yang pertama, kita harus mencari terlebih dahulu salah satu sudut. Nah, kan di sini diketahui bahwa sudut sisi. Nah, kita bisa mencari terlebih dahulu sudut dari C-nya. Kita bisa mencari sudut dari C-nya dengan aturan sinus, yaitu karena di sini kenapa kita mencari sudut C? Karena C kecilnya sudah diketahui, yaitu 44 meter. Nah, maka C per sin C sama dengan B per sin B. Kenapa B per sin B? Karena B kecilnya sudah diketahui 56 dan sin B-nya itu sudah diketahui. Maka kita dapat menggunakan rumus B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, AB sama dengan sin C. AB per sin C sama dengan AC per sin B. Tadi sudah diketahui bahwa AC itu B kecil ya. B kecilnya itu 56. Ini C kecilnya 44. Tinggal kita kalikan saja. Maka sin C sama dengan 44 kali sin 55 derajat per 56. Lalu kita tinggal cari sin 55 derajatnya itu menggunakan kalkulator karena ini bukan sudut istimewa. Nah, lalu tinggal dikalikan saja 44 kali 0,82 dibagi 56. Itu kita mendapatkan 0,644. Nah, perlu diingat ini merupakan sin C. Karena kita mau mencari sudutnya, maka kita mencari C-nya, bukan hasil dari sin-nya. Nah, maka kita mencari sudutnya itu dengan C sama dengan sin pangkat min 1 dari 0,644. Atau sin pangkat min 1 itu bisa disebut dengan
biasanya arcsin. Di sini kalian bisa menggunakan kalkulator. Arcsin dari 0,644 itu kita peroleh sudutnya 40 derajat. Setelah mengetahui sudut 40 derajat, kita mencari kemiringannya itu. Nah, dari sudut 40 derajat, kita bisa mengetahui sudut A-nya. Sudut A-nya 180 derajat dikurangi sudut B ditambah sudut C. Kenapa 180 derajat? Karena dalam segitiga sudutnya itu, jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Maka ketika kita mengetahui dua sudut dan kita mau mencari salah satu sudutnya, maka kita tinggal dapat mengurangi saja 180 derajat dikurangi 55 tambah 40 derajat. Diperoleh 95 derajat dan diperoleh 85 derajat itu kemiringan A-nya. Karena asalnya itu tegak, menara Pisanya kan kalau tegak lurus atau siku-siku itu kan sudutnya 90 derajat ya. Nah, karena kita mau mencari kemiringan, asalnya 90 derajat, asalnya tegak dan menjadi miring, yaitu asalnya kemiringannya 90 derajat menjadi 85 derajat, kita mau mencari X-nya atau kemiringannya itu berapa, yaitu dengan mengurangi 90 derajat dikurangi 85 derajat, yaitu 5 derajat. Maka menara Pisa tersebut mengalami kemiringan atau mengalami pergeseran sebanyak 5 derajat dari asalnya, yaitu 90 derajat. Nah, untuk latihan soalnya, di sini ada 4 soal. Kalian tinggal cari saja soal jawabannya. Ini ada diberikan segitiga ABC dengan besar sudut A sama dengan 30 derajat, sudut C 105 derajat, dan panjang BC sama dengan 10 cm. Maka panjang AC adalah ini. Kalian tinggal cari saja, dan catatannya, pengerjaannya harus disertakan, diketahui, dan ditanyakan. Maksudnya apa? Itu kalian harus tulis seperti contoh. Tulis dulu diketahuinya, berarti yang ada di soal, lalu ditanyakannya apa. Lalu dicatat dengan rapi dan diberi nama. Lalu latihan soal ini dikumpulkan melalui WhatsApp ke saya. Terakhir dikumpulkan hari Kamis pukul 23.59. Tapi lebih cepat lebih baik. Setelah ini kita lanjut diskusi di grup ya. Setelah kalian membuat catatan dari video ini, kita lanjut di grup apabila ada yang ditanyakan. Terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.